Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview beberapa saham dari saham Agro, IATA, dan yang terakhir TPMA. Hari ini hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yakni saham Agro. Oke, Bank Raya Indonesia. Oke, kita bisa melihat bahwa secara tren jangka panjang bahwa pergerakan saham Agro ini ada di fase downtrend ya teman-teman ya. Ini terlihat dia ada di bawah garis resistance moving average 200 teman-teman, yakni garis warna merah muda ini. Nah, secara tren jangka pendek pergerakan Agro ini bergerak konsolidasi ya teman-teman, bergerak dengan rentan harga yang area yang sangat terbatas teman-teman. Nah, saat ini dia ada di bawah garis MA 20, yang mana MA 20 saat ini adalah resisten kuat dari saham Agro. Nah, kalau kita amati selama beberapa hari ke belakang ini saham Agro ini berusaha mencoba untuk breakout dari area resisten MA 20, namun gagal, dan kecenderungannya dia di bawah turun ya teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin entry di saham Agro ini, teman-teman bisa ambil di area-area supportnya teman-teman ya. Nah, ini area support terdekat untuk saham Agro. Oke, satu. Oke, kemudian yang kedua. Oke. Nah, support pertama dari saham Agro sendiri itu ada di range harga kurang lebih sekitar 505 teman-teman, 505 hingga 525 teman-teman. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan area ini untuk melakukan cicil beli teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ternyata di harga 505 dia turun, maka dia akan menguji area support berikutnya di area range harga area sini teman-teman. Ini turun, oke, area sini kurang lebih di area 460-an teman-teman, 460 hingga sebentar kita lihat sini. Oke, 460 hingga 465 teman-teman. Ini ada area support berikutnya untuk saham Agro. Coba saya kasih tanda teman-teman area sini. Oke. Nah, tentunya area 465 ini adalah area support yang tidak boleh dijebol ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol dari harga 465, maka dia akan melanjutkan fase downtrend dan dia akan membentuk yang namanya new lower low teman-teman. Nah, ini sangat berisiko sekali. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan harga 460 hingga 45 untuk cicil beli. Kalau misalkan dia jebol dari 460, teman-teman bisa lepas terlebih dahulu teman-teman ya, karena pergerakannya akan cenderung ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati area resistance MA 20 teman di range harga kurang lebih sekitar 550 hingga 55 teman, area sini. Oke. Nah, kalau misalkan Agro ini berhasil breakout dari 550 hingga 555, ini sangat menarik sekali karena dia akan berpotensi akan naik teman-teman. Dia akan melanjutkan tren yang dari awal dia konsolidasi dari tren jangka pendek, dia akan menjadi uptrend teman-temannya. Nah, di sini ada area resisten yang akan diuji apabila Agro ini berhasil break dari area 550 hingga 55 di area sini teman-teman. Oke. Ini yang pertama 595 di range area resisten MA 60. Oh, area sini. Oke. Kalau misalkan 595 ini berhasil di breakout, maka dia akan menuju ke area resisten berikutnya di MA 100 teman-teman ya, resisten berikutnya area sini di kurang lebih sekitar 660-an teman-teman. Nah, tentunya ini sangat menarik apabila Agro ini berhasil breakout dari MA 20, karena nantinya secara jangka panjang dia akan menuju ke area resisten MA 200 garis warna merah muda ini teman-teman. Oke, ini adalah resisten yang bisa jadi penentuan, karena kalau misalkan dia berhasil breakout dari area resisten MA 200 di range harga kurang lebih sekitar 890 hingga 945 950, maka Agro ini akan
menuju strong uptrend tentunya. Tentunya ini sangat menarik sekali teman-teman. Oke, ini terkait dengan chart di saham agro. Kita bisa cek di broker transaksi. Oke, untuk saham agro. Kita lihat buyer dan seller ini masih dominasi buyer teman-temannya. Ini di satu broker teratasnya ada YU. Ini saham agro ada akumulasi. Oke, next berikutnya adalah saham IATA teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita lihat secara teknikal ini pergerakan saham IATA ini ada di fase konsolidasi ya teman-teman ya. Dia cenderung pergerakannya bergerak ke kanan dengan range area yang sangat terbatas. Nah, di sini secara tren jangka panjang dia ada di bawah MA200, artinya dia masih ada di fase downtrend ya teman-teman ya untuk secara jangka panjang. Namun untuk secara jangka pendek dan menengah dia ada di konsolidasi teman-teman. Nah, ini akan sangat menarik sekali apabila IATA ini berhasil berhasil close dan breakout di area harga sekitar 144 hingga 145 teman-teman, area sini. Karena kalau misalkan kecenderungan kalau misalkan dia udah berhasil breakout dari MA20, maka dia akan berpotensi melanjutkan kenaikan ke area resistance berikutnya. Di mana ini kita bisa mengamati ini ada area MA100 garis warna orange dan MA200 garis warna merah muda, teman-teman. Oke, satu ya. Oke, ini area recent. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan apabila IATA berhasil breakout dari area MA20, teman-teman bisa entry teman-teman dengan cicil bertahap. Karena kalau misalkan saat ini dia pergerakannya masih ada di bawah MA20 dan kecenderungan dia turun teman-teman. Karena kita lihat resistance MA20 ini cukup kuat. Dia beberapa kali mencoba untuk breakout namun gagal dan turun teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham IATA apakah saat ini dia ada akumulasi atau distribusi. IATA. Oke, jelas sekali teman-teman di broker teratas ini saham IATA ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini dilakukan oleh broker KZ teman-teman. Oke, next kemudian saham TPMA teman-teman ya. Oke, TPMA. Oke, TPMA ini menarik teman-teman ya. Ini pergerakannya dia ada di fase strong uptrend. Nah, ini ada di atas garis MA200 dan MA20. Secara jangka panjang TPMA ini ada di fase strong uptrend teman-teman. Nah, pada hari ini kita melihat bahwa pergerakan saham TPMA dia ditutup lemah teman-teman, minus 4,12% teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada area support teman-teman, area sini. Oke. Nah, sini di harga terendahnya hari ini di 454. Terus kemudian tanggal 17 November ini sama di harga 454 ini saham TPMA begitu nyentuh area harga tersebut dia mantul teman-teman ya. Nah, terus kemudian ini ada area resisten terdekat untuk saham TPMA teman-teman ya di sini. Oke, area sini. Oke, di range harga kurang lebih sekitar 486 hingga area 500-an teman-teman ya, ini untuk resisten dari TPMA sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry di saham TPMA, teman-teman bisa melihat di sini ada area support di harga 454 hingga 460 teman-teman ya. Teman-teman bisa spekulasi buy dengan cicil bertahap teman-teman, dengan resikonya dibatasi. Apabila ternyata dia jebol dari 454, teman-teman bisa buang dulu karena jarak dengan support berikutnya ini agak lumayan jauh teman-teman. Di sini ada MA20 di sini teman-teman. Jadi penurunannya kalau misalkan dihitung dari sini misalkan dari 454 ya ke area support MA20 di 408 ini kurang lebih sekitar, coba kita cek hitung, sekitar 10% teman-teman. Jadi lumayan teman-teman ya. Lebih baik kalau misalkan dia ternyata jebol dari 454, teman-teman bisa amati area
support di MA20 di harga kurang lebih sekitar 400 hingga 408 teman-teman. Ini bisa kita cek. Oke. Ya, kurang lebih area-area sini teman-teman. Oke. Oke, ya. Nah, kita bisa coba cek teman-teman ya di broker transaksi untuk TPMA ini apakah ada akumulasi atau sebaliknya distribusi teman-teman TPMA. Oke, kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Kita cek di dua broker teratas ini, buyer dan seller ini masih didominasi seller. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa di saham TPMA ini ada distribusi teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Oke teman-teman, mungkin video singkat ini seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman, tentunya bagi teman-teman yang ingin mengambil posisi buy di beberapa saham tersebut. Apabila jika ada yang ingin tanyakan terkait review saham-saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya doakan semoga teman-teman bisa sukses selalu dan cuan konsisten. Oke teman-teman, terima kasih.